Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kuliah yang ke-13 di Kalkulus 2 ya. Kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari integral, penggunaannya. Kalau minggu kemarin, sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang pemanfaatan pada hitungan volume ya, hitungan luas ya. Maka kali ini kita akan bahas tentang bagaimana integral juga bisa menghitung volume benda putar ya. Jadi nanti bisa diputar pada sumbu X, sumbu Y, atau pada pengayaan bisa juga diputar pada suatu sumbu tertentu ya, pada garis. Nah, pada bagian awal, sebelum sampai ke volume benda putar, ini akan diberikan beberapa ilustrasi ya. Nah, ini penggunaannya, jadi bagaimana sih kita bisa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, walaupun ini contohnya tidak terlalu berguna ya, jadi semangka diukur berapa volumenya. Kita bisa mendekati volume yang diinginkan adalah dengan cara mengintegralkan kurva yang kita dapatkan. Oke, ini kok tidak merespon. Jadi kalau kurvanya, nah seperti itu. Nah ini didekati dulu, salah satu caranya. Nah, semangka ini kurvanya. Kemudian kurva ini nanti kalau kita putar pada sumbu X ke sini, maka dia akan jadi seperti semangka ya. Ini agak lambat ternyata. Oke, yang atas. Oke, kita anggap misalnya seperti ini. Maka nanti kurva ini yaitu fx akar 8,3 kuadrat min bla 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 itu akan diintegralkan pada sumbu x ya. Nanti akan cacing pada dx ya. Misalnya lagi kita coba ini ya. Dia agak lemot juga ya. Ini saya ambil yang baru, kita openkan yang lain. Jadi pada kasus yang lain, misalnya kita mau cari volume dari suatu balon gas ya, balon gas. Oke, dan save. Agak berat ya. Jadi ini ya balon gas, karena sekalian ngerekam. Oke. Nah, ini balon gas ini didekati oleh persamaan ini, fx sama dengan 0 ya, harusnya 0, 0, 0, 0,04 x kuadrat, ini. Nah, nanti persamaan ini akan diintegralkan, diputar pada sumbu x ya. Jadi agar dia seperti bercermin, cerminan dari itu kan berarti sumbu cerminnya itu adalah di sumbu x ya. Sehingga didapat pendekatan dari balon ini. Apakah nanti volume juga Pak bisa pada sumbu Y? Bisa. Nanti tergantung kebutuhan kita. Kita ingin mendapatkan dia di mana ya. Oke, itu contoh konkret ya. Nah, misalnya lagi adalah kita ambil yang lebih konkret lagi. Oke, yang ini ya. Kita ternyata cukup berat. Oke. Ya. Ini harusnya biasanya bisa jalan ya. Jadi kalau kita punya kurva seperti sebelah ini, ini kurvanya, maka kurva ini bisa dijalankan. Kalau sudutnya kita tambahkan. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita putar pada sumbu X nih, sebelah sini, maka bangunnya akan sebelah situ. Nah, kita ambil putar sedikit. Oke. Jadinya seperti gelas. Nah, itu terbentuklah suatu volume ya. Jadi kalau saya ingin awalnya dia di sini 0
Saya putar 360, belum 42 derajat, belum terbentuk volume. Nah, volume lagi, setengah mangkuk, setengah lagi. Oke, 360 full, dia akan jadi seperti ini. Ini seperti gelas ya, atau pot ya. Jadi inilah yang akan kita kerjakan. Jadi kalau kemarin bentuknya jelas sekali, itu luas, berupa luasan, dibatasi oleh kiri, kanan, batas bawah, batas atasnya, maka ini nanti tetap dibatasi di kiri, kanan, kurva bawah, kurva atas, cuma nanti diputar pada suatu sumbu, entah itu sumbu X atau sumbu Y sejauh 360 derajat. Kalau tidak, atau kurang dari 360 derajat, nanti bangunnya tidak terbentuk ya. Jadi misalnya sampai sini, ya, maka dia akan tidak terbentuk ya. Nah ini, ini kurang mulus nih. Nah ini ya, 360, oke, full. Oke, kita putar dia pakai patah-patah. Oke, stop saja di sini. Oke, saya mau ambil dia ke sini daripada kelihatan. Kalau kita buka, nah di sini ya, ini dia sama persis seperti gambar kita. Nah misalnya ini, maka kalau kita putar dia akan oke, setengahnya lagi, dan jadilah suatu pot ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sampai ke situ, Anda bisa dengan ilustrasi ini, mudah-mudahan Anda bisa membayangkan bahwa ada kurva yang diputar pada suatu sumbu X, maka dia akan menjadi suatu wadah yang bisa diisi sesuatu ya. Artinya itu adalah volume. Nah, fungsi integral kali ini adalah untuk membantu menghitung volume itu. Kalau bangunnya beraturan bisa dengan kubus, balok, bola, kerucut dengan rumus mereka oke. Tapi pada saat bangunnya tidak beraturan seperti ini, maka integral bisa membantu. Dengan rumus integral bisa, integral bisa. Di kondisi yang agak sulit, rumus tidak bisa, integral bisa ya. Jadi itu fungsi kita belajar hari ini. Misalnya lagi kita ambil satu contoh lagi, mudah-mudahan ini tidak berat ya. Biar semakin volume bola coba. Dan kita lihat yang paling bagus yang mana. Oh, yang ini ya. Ini ada 3 fungsi. Oke, ini bola nih. Kita ambil masih 0, 30 derajat 0 ya. Nih kalau luas daerahnya seperti ini merah. Merah kita ambil batas misalnya 1 dan min 3. Nah, itu bolanya seperti itu. Ini tidak usah di play, stop animation. Oke. Kalau kita mau buat mangkuk bisa lagi. Nah, di sana mangkuknya. Jauh ya. 360 derajat. Jadi ada semacam daerahnya ini, jadi saya ambil yang bola saja, min 3, min 2, oke, min 4, saya mau min 3. Min 3, ini full, kemudian kita 3. 4 kelewatan, itu cangkir yang ada dudukannya. Oke, bola. Jadi bola ini awalnya sama gambarnya, ini diputar pada sumbu X. Kita akan play kan. Animasi mana nih? Tolong jalannya. Oke, kita play kan. Nah,
dia akan berbentuk bola ya. Jadi itu fungsinya memutar pada sumbu X. Jadi ada kurva saja yang kemarin dia berbentuk luasan, sekarang kalau dia diputar pada sumbu X maka dia akan jadi suatu volume ya. Oke, ini penampakannya, nanti kita bisa cek lagi. Kita tutup dulu nih karena berat. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, kembali ke sini, kita akan bahas volume benda putar. Kita udah tahu, misalnya tadi kita punya nih ya, punya kurva yang paling gampang saja. Kurva yang paling gampang yang nanti bisa kita cek dengan rumus juga. Nah, ini sengaja saya ambil. Kemudian kita punya persamaan ini dimana kita punya sumbu X, sumbu Y. Nah, ini persamaannya adalah Y sama dengan 4 min 2X. Nah, kita akan putar 360 derajat di sini. Dari batas ini yang saya arsir. Jadi lempeng ini, nah ini namanya kalau di buku kalkulus 1 itu ada namanya metode cakram ya. Cakram artinya semacam kayak kipas angin, itu ada lempengannya. Kemudian lempengannya diputar. Nah, ini baling-baling kipas anginnya hanya satu. Mau diputar dari 0 sampai ini. Nah, ini tidak tahu. Berarti kita harus cari dulu ya. Nah, berarti kan ini ada lempeng ya. Di sini tuh ada lempeng yang mewakili. Kalau kita di sini selalu ada lingkaran ya, tapi berlaku rumus lingkaran. Jadi saya akan ambil di sini sesuatu di sini. Saya ambil lempeng yang kecil. Ini lempengan di sini. Yang cukup kecil itu lempeng ya, bagian dari lempengan itu. Kalau direpresentasikan dia seperti ini. Lempeng yang saya potong tadi kan bentuknya sebenarnya adalah lingkaran ya. Lingkaran dengan jari-jari sekian. Nah, masih ingat rumus lingkaran? Luas sama dengan VR kuadrat. Nah, sebenarnya kalau ini dianalisis nanti ada hubungannya ke sini kalau dengan metode cakram ini atau metode irisan tabung ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ini adalah tumpukan dari cakram dari 1 sampai ini. Nah, pertama kali kita cari dulu nih berapa batasnya. Kalau di sini tuh berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi tinggal kita masukin 0 sama dengan 4 min 2X. Pindah ruas menjadi 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 2 ya. Jadi ini kita punya 2. Maka integralnya adalah volumenya adalah integral V integral dari 4 min 2X kuadrat dx. Terbatas dari 0 sampai 2. Nah, yang saya katakan tadi bahwa ini ada hubungannya VR kuadrat. Karena dia ditumpuk-tumpuk, itu sama dengan menghitung integralnya itu V sama V, maka yang belakang ini sebenarnya seolah-olah mencari tumpukan dari R kuadrat itu ya. 4V kuadrat ya. Nah, perhatikan bahwa itu. Jadi selalu ada V, batasnya. Oke, kalau lebih lanjut ini bisa kita bahas di kelas matematika. Oke, setelah sampai seperti ini, yang penting Anda sudah tahu, memutarnya 360 derajat, maka dia akan jadi seperti kerucut. Bayangkan saja diputar. Dia akan menjadi kerucut. Ini ada bayangan di sini kerucut. 0 sampai 2 pada sumbu X. Yang keluar adalah dx pada variabel-variabel X. 4 min 2X. Pak, kalau mau pada sumbu Y, seperti kemarin dibalik dulu.
V sama dengan batas pada Y, V batas pada Y, ini harus Y semua, ini Y. Kita selesaikan yang ini. Nah, V biarkan saja, V di sini 3,14 ya sebenarnya, V atau 22/7. Ini integralnya menjadi 4. Kita kerjakan dulu. Integralnya, integral 0 sampai 2. Kuadratnya menjadi 4, menjadi 16, min 8, 16x, plus 4x kuadrat dx. Kalau lupa silakan dibuat seperti ini. 4 min 2x dikali 4 min 2x. Kerjakan secara aljabar. 4 kali 4, 16. Kemudian 4 kali belakangnya min 8x. Kemudian yang ini lagi min 8x. 2 kali 2, 4 ya. 4x kuadrat. Sama ya, jadi 16. 16, maka baru kita integralkan menjadi V. Ini kita ganti 16x min 16x kuadrat bagi 2 ditambah 4x pangkat 3 dibagi 3. Definisi integral biasa, naikkan dari 0 sampai 2. V-nya biarkan saja. V, nah ini masukkan jadinya 16x. 16 bagi 2, 8x kuadrat. Sayangnya yang ini tidak bisa dibagi lagi, 4/3 bisa, koma-koma, boleh. X pangkat 3, terbatas dari 0 sampai 2 ya. Ini V, karena dia 0, kemarin ya 0 semua nih. 16 kali 0, kita tinggal menghitung atasnya saja. 16 kali 2, 32. 8 kali 4, 2 kuadrat, 4, 32. 16 kali 2, 32, 8 kali 32. Terakhir tinggal 4/3 kali 8, 2 pangkat 3. Yang belakangnya dikurang 0. Sehingga hasilnya adalah 32/3 V satuan volume. SV cm pangkat 3, liter, boleh ya, tergantung satuan yang kita gunakan. Nah, seperti biasa kita akan cek apakah benar rumus yang kita gunakan. Itu kita pakai yang kerucut. Volume kerucut itu sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3. Alasnya kan berbentuk VR kuadrat ya. Jadi kerucutnya sini nih. Alasnya di sini. Kita harus cari nih berapa di sini. Berarti Y-nya itu sama dengan, kalau X-nya 0, Y-nya 4 ya. Ini berarti Y sama dengan 4 dikurang 0. Sehingga Y-nya sama dengan 4. Pada saat di sini kan X-nya 0. Jadi kita punya alasnya itu adalah V R kuadrat kali tinggi bagi 3. Yang tak lain adalah V R-nya itu adalah nih. Ini adalah jari-jari. 4 kuadrat. Tingginya nih. Tingginya 2 dibagi 3. 4 kuadrat 16 kali 2, 32/3 V. Satuan volume. Oke. Jadi kita sudah bisa mendeteksi bahwa dengan cara 1 ataupun 2 itu akan ditemukan hasil yang sama. Bahkan kita belum menggunakan volume pada sumbu Y. Kalau pada sumbu Y tidak bisa ya, tergantung kebutuhan. Karena ini kita mau muternya pada sumbu X.
Jadi di volume itu langsung ditentukan, diputar pada sumbu X sejauh 360 derajat. Kalau di luas kan terserah mau Anda pilih yang mana. Tapi kalau nanti tentu kan volume benda putar diputar pada sumbu Y, maka nanti kita rubah semuanya kepada sumbu Y. Oke, jadi kita udah bisa membuktikan bahwa di soal yang gampang ini dengan rumus kerucut, oke, volumenya sama, dengan volume benda putar juga sama ya, konsep luas, konsep integralnya. Jadi jangan takut, di soal yang mudah sekalipun integral bisa dikerjakan, apalagi nanti yang rumus tidak bisa mengerjakan, bisa dikerjakan secara integral. Jadi intinya adalah sini yang ingin saya tekankan bahwa rumus itu diadopsi dari banyaknya kepingan cakram-cakram yang ditumpuk. Jadi dia masih mewarisi VR kuadrat itu. Jadi masih ada V, masih ada sesuatu yang dikuadratkan, yaitu selisih jari-jarinya itu. Nah, bagaimana nanti kalau ada di antara dua kurva? Nah, itu sama seperti prinsip luasan kemarin, dia akan ada yang dikurangi ya. Nanti kita akan cek di pertemuan berikutnya. Oke, itu pengantar dari saya. Kita cek 20 menit, kita lanjut lagi ya. Oke, kita cek lagi misalnya dengan soal satu lagi. Saya hapus yang ini. Kita punya suatu persamaan yang cukup gampang, yang selalu kita kerjakannya. Oke. Aduh, ini jelek sekali ya. Sampai kena ini, terus lanjut ke atas. Oke. Cukup jelek. Saya hapus dulu. Satu. Oke. Jadi ini misalnya saya punya persamaan Y sama dengan X kuadrat. Nah, saya akan putar dia pada batas, kebetulan ini diberikan ya, pada batas 1. Ya seperti kerucut, tapi sisinya sudah tidak lagi lurus ya, dia ada lengkungan nih, harusnya ini lengkungan yang bagus. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita akan memutarnya 360 pada sumbu X. 360 derajat ya. Oke. Nah, cara yang pertama adalah kita harus melakukan adalah volume itu adalah V integral dari 0 sampai 1, fungsi kita adalah X kuadrat. Jangan lupa untuk mengkuadratkannya lagi. Dx. Ini memodelkannya. Kalau modelnya selesai, saya yakin terusnya akan selesai. Ingat selalu bahwa itu adalah kumpulan lempeng yang mempunyai luas lingkaran itu. Nah, inilah VR kuadrat. Kenapa muncul integral? Karena lempengnya itu ditutup, ditumpuk sehingga menjadi bangun yang ini nih. Yang seperti itu. Jadi ditumpuk ya. Jadi sebelumnya sebenarnya integralnya ada namanya konsep penjumlahan sigma ya, penjumlahan atau sigma. Jadi bagaimana integral, lambang integral itu muncul sebenarnya bisa dijelaskan. Nah, dari sini integral seperti biasa, salah ya, V integral dari 0 sampai 1 X pangkat 4 kuadrat dx bersama dengan V 4X pangkat 5 bagi 5. 0 sampai 1. V X kuadrat 1 per 5. Bukan kuadrat ya, pangkat 5 ya. Dikurangi 0. Karena 0 pangkat 5 0 ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 5 V. Satuan luas. Oh salah, satuan volume. Oke, jadi kita udah punya dua contoh. Kalau ini diputar pada sumbu X, maka dia akan menghasilkan 1 per 5 satuan volume. Lagi-lagi kuncinya di sini, atau kalian mengingat tinggal volume sama dengan V integral terbatas atas dan bawah pada fungsi yang dikuadratkan. Kalau luas hanya fungsi saja, tidak perlu kuadrat.
ini pada fungsi yang dikuadratkan. Oke, demikianlah penjelasan pada pertemuan kali ini. Kita akan sambung lagi di minggu depan, tapi jangan lupa nanti akan saya berikan 1 atau 2 contoh sendiri yang mungkin akan kita bahas versi Zoom untuk minggu depan ya. Jadi kalian tetap belajar dari video yang saya bagikan, kemudian di sesi 1 jam sebelum selesai kita akan buka sesi Zoom untuk melihat bagaimana kalian menjelaskan soal yang saya berikan. Demikianlah, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.